pada kesempatan dapat melaksanakan kegiatan peninjauan kurikulum program studi D3 Farmasi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, peninjauan kurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam rangka memastikan bahwa kurikulum yang kami jalankan selalu relevan dan berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta regulasi yang berlaku, termasuk kebijakan yang pemerintah canangkan bahwa untuk kurikulum harus berbasis OBE atau Outcome Based Education. Juga harus sesuai dengan standar kompetensi Diploma 3 Farmasi serta sesuai capaian pembelajaran lulusan yang telah ditentukan. Program studi D3 Farmasi memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak tenaga vokasi farmasi yang kompeten, religius, dan berwawasan global sesuai dengan visi misi yang dicanangkan oleh Stikas Kasa Husada Garut. Oleh karena itu, melalui forum ini kita akan bersama-sama melakukan evaluasi, diskusi, dan menyerap masukan dari berbagai pihak, baik dari dunia industri, dari rumah sakit, apotek, kemudian fasilitas-fasilitas pelayanan kefarmasian yang lainnya. Kami sangat mengharapkan saran dan rekomendasi yang sangat konstruktif agar kurikulum yang kami susun benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan dan mampu menjawab tantangan ke depan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, baik narasumber, fasilitator, maupun peserta. Semua kegiatan ini semoga membawa manfaat besar bagi pengembangan program studi D3 Farmasi, khususnya di Stikas Karsa Husada Garut, menjadi program studi yang lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan bagi kita semua. Selamat berdiskusi, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan output yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Nurul Evang selaku Kaprodi D3 Farmasi Stikas Karsa Husada Garut yang telah menyampaikan sambutan dan laporannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Stikas Karsa Husada Garut kepada Bapak Haji Gus Kusnadi Eskep MKes. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Dharma Husada Insani Garut, Bapak Dr. Haji Adiat MA, yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Yayasan Dharma Husada Insani Garut, Bapak Haji Suryadi, yang sama-sama kita hormati Ketua Kolegium atau yang mewakili dalam hal ini adalah Prof. Aziz Saifuddin, PhD, yang kami hormati Ketua PDFI Pusat atau Indonesia, Ibu Dr. Anda Apoteker Yusmaniar, M. Biomed, yang kami hormati juga perwakilan dari beberapa institusi yang ada di lingkungan Kabupaten Garut dari Dinas Kesehatan. Terima kasih Ibu Rita sudah berkenan hadir dan juga dari rumah sakit yang ada di Kabupaten Garut, mungkin rumah sakit umum dan juga rumah sakit lainnya dari puskesmas, klinik, dan juga yang kami hormati para pimpinan di lingkungan Stikes Karusada Garut, para kaprodi di lingkungan Stikes Karusada Garut, dan juga sini mungkin hadir para alumni ya, alumni D3 Farmasi. Alhamdulillah, terima kasih. Dan mudah-mudahan mungkin nanti bisa menghadiri juga para mahasiswa ya Bu Nur, mungkin bisa dihadirkan untuk bisa memberikan masukan
untuk perkembangan kegiatan peninjauan kurikulum hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu atas limpahan rahmat dan hidayahnya hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk satu kegiatan yang tentunya sangat penting, peninjauan kurikulum, ya, program studi D3 Farmasi di Stikes Karsausada Garut ini. Salawat dan salam semoga kita limpahkan Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya profesi farmasi ya atau pendidikan farmasi di Indonesia saat ini untuk menghadapi tantangan tetapi juga mempunyai peluang yang begitu dinamis dengan tentunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, tuntutan dunia kerja, dan juga berbagai regulasi pemerintah berkaitan dengan kefarmasian. Ini menjadi satu tantangan bagi program studi D3 Farmasi untuk selalu bisa menyesuaikan kurikulumnya terhadap tantangan-tantangan ini. Dan tentu kami di Stikes Karsausada Garut sebagai institusi pendidikan kesehatan yang mempunyai misi untuk menjadikan lembaga pendidikan kesehatan yang unggul, religius, dan berwawasan global, salah satu hasilkan farmasi, tenaga teknis kefarmasian yang unggul, religius, kompeten, dan juga mempunyai daya saing yang tinggi di bidang kefarmasian itu sendiri. Nah, oleh karena itu tentu kami membuat kebijakan, peninjauan kurikulum ini di Stikes harus dilakukan setidaknya setiap 4 tahun sekali. Dan tentu hari ini di D3 Farmasi untuk 4 tahun untuk mengadakan perubahan gitu ya. Meskipun tentu pada hari ini mungkin ini di penghujung kepemimpinan periode saya sendiri, karena barangkali mungkin nanti ke depan ada dengan kepemimpinan baru, ada visi baru yang bisa menjadi juga acuan dalam tentunya penyusunan kurikulum D3 Farmasi ini. Tapi setidaknya tentu dengan hari ini sudah dilakukan FGD kurikulum D3 Farmasi, barangkali nanti tinggal penyesuaian ke arah visi misi yang baru, Bu Nurul, ya nanti ke depannya. Tetapi tentu masukan dari para pihak itu bisa menjadi komponen utama dalam penyusunan kurikulum ke depan. Bapak sekalian yang saya hormati, itu pada kesempatannya baik ini kami berharap dari peninjauan kurikulum ini pertama tentu mungkin akan lahir, ya diharapkan akan lahir kurikulum yang responsif terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja dan pengetahuan dan teknologi bidang kefarmasian. Tentu ini menjadi modal utama untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten yang memang pada saat memasuki dunia kerja itu tidak lagi bingung untuk bekerja seperti apa, tetapi sudah bisa langsung praktis, langsung bisa bekerja gitu, seperti itu. Nah itu tentu sekali lagi kita berharap kurikulum yang sangat responsif. Yang kedua tentu adalah kami berharap kurikulum ini adalah kurikulum yang inovatif gitu, dengan segala penggunaan teknologi informasi yang ada. Tentu hari ini dengan era digital, saya kira proses pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan dengan tatap muka di kelas, tetapi dengan berbagai metode yang bisa nantinya tentu bisa merancang proses pendidikan ini bisa lebih baik lagi, menghasilkan lulusan yang lebih baik lagi. Yang ketiga tentu kami berharap tentu adanya pembelajaran yang lebih edukatif antara proses pembelajaran teori dan praktikum. Itu karena tentu pembelajaran teori dan praktikum ini menjadi bekal bagi para lulusan nantinya bagaimana tentu menghadapi dunia kerja kefarmasian itu sendiri. Oleh karena itu lebih ditingkatkan lagi. D3 Farmasi ini tentu adalah pendidikan vokasi yang harusnya lebih banyak mengedepankan praktek-praktek gitu. Dalam komposisinya mungkin bisa 70-30 gitu. Kalau kami di standar yang ada di kami menetapkan bahwa komposisi program kurikulum farmasi ini atau vokasi ini 70%-nya adalah praktikum gitu. 30%-nya adalah teori. Karena
tentu ini sebagai nanti lulusannya ada sebagai tenaga teknis kefarmasian yang tentu adalah tenaga vokasi yang harusnya kemampuan prakteknya menjadi lebih lebih banyak gitu seperti itu. Nah, tentu ini komposisi ini harus diperhitungkan betul nanti Bu Nurul. Yang keempat, tuh kami berharap dari kurikulum ini juga ada penguatan-penguatan bukan hanya dari sisi keterampilan kefarmasian, tetapi ada penguatan dalam soft skill dan tentu pembinaan karakter yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur kefarmasian itu sendiri. Saya kira tidak cukup seorang tenaga teknis kefarmasian dengan kepintarannya, tetapi di sisi lain sopan santun, etika, dan adabnya kurang. Nah, ini tentu harus menjadi bahan perhatian kita semuanya, khususnya saat ini penyusunan kurikulum D3 Farmasi ini harus mengedepankan juga soft skill dan juga karakter-karakter yang melekat dengan nilai-nilai luhur, sekali lagi nilai-nilai kefarmasian khususnya, dan tentu nilai-nilai luhur etika dan moral yang berlaku di lingkungan masyarakat kita. Hadirin Bapak sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami mengaturkan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber hari ini. Saya kira hadir dari pimpinan tertinggi dari Kolegium Farmasi, dari APDFI, dari para stakeholder Dinas Kesehatan. Ini ada Ibu Risrina juga di sini hadir, Ibu Rita tadi yang juga menjadi satu kesatuan dengan Stikes Karsausada Garut. Kemudian dari pihak rumah sakit, kami mohon pada kesempatan yang baik ini masukan-masukan untuk pengembangan kurikulum ini, sehingga memang harapannya tadi bahwa lulusannya nanti bisa siap kerja, siap diserap gitu. Tidak lagi harus belajar A, B, C lagi setelah lulus, tetapi memang setelah lulus bisa betul-betul langsung bekerja, karena tentu hari ini masukannya adalah masukan dari para praktisi saat ini ya. Para praktisi secara akademisi saya kira sudah hadir Ketua Kolegium dan juga Ketua APDFI, jadi ini perpaduan yang sangat harmonis saya kira antara praktisi dan juga akademisi yang mudah-mudahan bisa menciptakan sebuah kurikulum yang tadi responsif dan juga inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, ya saya kira sekali lagi kami mohon masukan. Ini termasuk juga saya kira para mahasiswa dan alumni yang sudah bekerja, mungkin apa yang ada di lapangan bisa menjadi bahan untuk nanti dibahas ya. Ternyata yang selama ini dihasilkan oleh D3 Farmasi, mungkin ada beberapa yang masih dipandang kurang gitu ya. Nanti mohon disampaikan saja gitu ya pada kesempatan yang baik ini, sehingga tentu harapannya nanti lulusan-lulusan ke depan bisa lebih baik lagi. Saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan kurikulum, dan tentu hari ini juga hadir mungkin dari ya dari pihak yayasan. Jadi kami juga mohon masukan nanti dalam kegiatan peninjauan ini, karena saya kira yayasan dengan isinya juga tentu harus tertanam di dalam kurikulum yang ada di institusinya, yaitu di Stikes Karsausada Garut, dan khususnya tentu hari ini adalah program studi D3 Farmasi. Terima kasih pada semua pihak yang tentunya sudah memberikan sumbangsih nanti hari ini, dan mohon maaf apabila tentu ada hal yang kurang dari kami. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Kus Kusnadi SKM MKes selaku Ketua Stikes Karsausada Garut yang telah menyampaikan sambutannya. Menginjak pada acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Dharma Husada Insani Garut, dan dimohon berkenan Bapak juga untuk membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber yang akan memberikan pencerahan nanti kepada kita semua, khususnya Prodi D3 Farmasi Stikes Karsausada Garut yang hari ini menyelenggarakan
peninjauan kurikulum Profesor Aziz Saifuddin ya, eh, dari Kolokium Farmasi Indonesia ya. Selamat datang Prof. Ada di Zoom ya. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya. Yang saya hormati juga Ibu Apoteker Dr. Anda Yusmaniar and Biomed ya, dari Poltekkes, juga sebagai Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia. Ya, mohon maaf, harus mengeja ini. Jadi, terima kasih juga Ibu Yus atas kehadirannya secara virtual juga ya, di Zoom. Yang saya hormati para undangan yang hadir, terutama dari Dinas Kesehatan, Kepala Bagian SDK ya Ibu Rita. Ibu Rita, terima kasih. Ibu Rita yang sangat rajin kalau diundang selalu hadir. Terima kasih Bu. Dan juga timnya mungkin ya. Yang saya hormati juga dari lahan praktek lainnya, lahan praktek ya dari rumah sakit, Dokter Slamet, dari rumah sakit Guntur mungkin ya, dan juga mungkin dari Puskesmas. Terima kasih ada yang hadir dari klinik, dari Asosiasi Farmasi, dan juga alumni ya, dan hadir juga alumni. Terima kasih. Yang saya hormati jajaran pengurus dan pengawas yayasan yang hadir di sini, Pak Ketua Umum Pengurus Pak Haji Suryadi. Terima kasih. Ya, Pak Suryadi aja. Yang saya hormati Ketua Stikes, Saudara Negara, Pak Haji Kus, dan jajaran para wakil ketua, Pak Elang dan Pak Keceng yang hadir, para ketua prodi, ketua unit, dan khususnya ketua prodi D3 Farmasi D3 Farmasi Stikes, Saudara Negara. Puji syukur tentunya pertama-tama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahim ya di hari Senin pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saja apa-apa yang diagendakan di dalam forum yang penting ini betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai dan berharga dan memberikan perbaikan di dalam pendidikan tinggi kita khususnya di bidang farmasi. Yang saya hormati juga ini hadiran yang mungkin tadi belum saya sebutkan ya, mohon maaf, dari mahasiswa yang kebetulan hadir juga. Salat dan salam tentunya juga kita curahkan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Allah SWT tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum di perguruan tinggi menjadi jantung yang saya pikir kita sepakat ya, karena bagaimanapun itulah yang menjadi instrumen atau alat utama kita bisa menghasilkan lulusan yang tentunya tadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik industri maupun masyarakat secara umum. Dan tentunya kurikulum tidak hanya sebatas melahirkan lulusan itu pandai secara teknis, secara terampil, tetapi juga tentu tadi yang disinggung oleh Pak Haji Kus Ketua Stikes juga adalah kita harapkan kurikulum itu berimbang juga dengan kapasitas seseorang itu dari sisi soft skill-nya gitu. Jadi tentu yang kita ingin pastikan nanti Bu Nurul dan Bapak Ibu sekalian, tentunya kita ingin melihat bagaimana keseimbangan kurikulum yang kita kembangkan ini, yang kita bangun ini, berimbang antara hard skill, melahirkan lulusan yang punya kemampuan hard skill dan soft skill. Dan memang sekali lagi saya merasa penting ini, terima kasih atas upaya ini. Saya memang sengaja hadir, karena ini baru pertama kali saya diundang untuk kurikulum ya. Karena tadi ini menjadi jantung gitu, makanya penting sekali. Saya ingin berbagi saja mengenai hal ini supaya betul-betul ini. Di dalam peninjauan sendiri,
saya melihat ada dua aspek yang penting yang harus menjadi upaya itu yang dilakukan. Ada aspek yang namanya peninjauan itu kan harus dimulai dengan evaluasi kan. Jadi kita harus paham dulu apa, kondisi saat ini kita seperti apa gitu. Ya kita kan bukan mulai dari nol. Kita sudah memiliki selama ini. Nah ini kita ingin melihat mengevaluasi yang saat ini itu efektivitasnya seperti apa gitu di dalam program pendidikan kita. Nah itu kan peninjauan itu harus selalu dimulai dengan evaluasi yang tentunya berdasarkan analisis mendalam. Evaluasi itu kita nanti akan melakukan penyesuaian itulah, penyesuaian atau istilahnya apa? Pembaruan gitu. Jadi kalau ini kan asumsinya ini existing ini ada kekurangan, ada kelemahan gitu ya. Nah, tentu dengan analisis sehingga kita tahu persoalan tadi kita bisa melakukan pembaruan, perbaikan inti. Yang tentu perbaikan itu nanti harus relevan dengan kebutuhan tadi, kebutuhan industri, kebutuhan demand, data farm. Nah ini memang betul saya sangat mendukung yang dilakukan. Kita perlu mengundang para pihak, terutama dari kolokium gitu ya. Mungkin dari kolokium nanti banyak berkomunikasi dengan para industriawan gitu di bidang farmasi, tentunya beliau nanti akan banyak memberikan masukan seperti apa gitu yang pasti. Dan ini tentu juga kurikulum ini harus juga menyesuaikan dengan lokal apa istilahnya, lokal itu menjadi kondisi lokal itu. Walaupun tentu harusnya lulusan itu harus siap dimanapun gitu. Tetapi ada yang diunggulkan. Saya pikir selama ini juga saya pernah keliling ke lain farmasi maupun diskusi dengan teman-teman di D3 farmasi ini. Jadi banyak melakukan upaya-upaya di dalam kegiatan risetnya itu mencoba mengangkat bahan-bahan lokal ya menjadi ramuan yang bisa menjadikan. Nah itu saya pikir hal yang bagus. Dan tentu ini dengan keunggulan lebih yang kita miliki, tentu kita perlu terus mengupayakan bagaimana ini bisa lebih meningkat lagi. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi pada dasarnya peninjauan itu harus dilakukan, diawali dengan evaluasi tadi ya, tentu harus kemudian dari hasil evaluasi itu dilakukan ini. Kemudian yang kedua, di dalam kebijakan pendidikan tinggi kita sendiri sekarang, kalau dulu zamannya Pak Nadiem Makarim kan kampus merdeka gitu. Jadi apapun katanya bisa dilakukan dimanapun belajar, sehingga mahasiswa didorong untuk belajar 1-2 semester kan di prodi lain atau di perguruan tinggi lain itu. Nah, kalau sekarang kan agak berubah kebijakannya. Itu tetap ada dipertahankan, tetapi yang lebih ditekankan lagi untuk kebijakan pendidikan tinggi sekarang itu adalah berdampak itu. Jadi yang harus nampak itu dampaknya terhadap pembangunan secara umum gitu. Nah, secara umum tentu kalau kita bicara kesehatan ya banyak aspek kan di bidang kesehatan yang tentunya harus terlihat bagaimana kurikulum yang kita bangun ini melahirkan lulusan yang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan masyarakat di luar kita. Dan tentu di bidang farmasi juga dalam hal ini harus nyata juga. Jadi itu yang kedua yang mungkin yang ingin saya sampaikan. Dan yang ketiga, tadi sama saya sekali lagi menegaskan bahwa masalah kepribadian itu memang kan bagaimanapun yang kita jadikan target itu kan lulusan orang gitu, orang yang harapannya nanti mereka bisa mandiri, bisa eksis gitu
yang tentu sekarang kita punya tugas untuk membekali. Nah, ini kurikulum itu sebagai modal untuk membekalinya mereka itu. Nah, itu yang tentu berimbang tadi. Ada beberapa hal kalau menurut kalau jadi dalam referensi strateginya kita melakukan tinjauan itu selain evaluasi tadi, ya, tentunya tadi mengidentifikasi sesuai kebutuhan dari stakeholders, mengembangkan sesuai kompetensi tadi. Kemudian teknologi tadi disinggung juga oleh Pak Agus, ya dengan zaman sekarang kan teknologinya makin canggih, makin maju, makin cepat, gitu. Tentu ini kita harus menyesuaikan, baik untuk proses pembelajarannya maupun di dalam pembekalannya nanti, gitu. Jadi sekarang kan basisnya digital, tidak analog, tidak manual lagi. Kemampuan praktek tentunya karena ini kita bicara vokasi, ya. Jadi pastinya di tempatnya Bu Nurul dan 3 farmasi ini kegiatan pembelajaran itu lebih banyak di laboratorium pasti. Kemudian juga kemampuan soft skills tadi saya sudah sampaikan, dan kurikulum itu ya walaupun ini tetap sifatnya fleksibel itu, bukan sesuatu yang kaku yang tidak bisa berubah, jadi pasti akan menyesuaikan, bisa saja. Nah itu mungkin hal-hal yang ini, dan tentu ketika kita sudah akhirnya menetapkan kurikulum baru nantinya hasil diskusi ini, di dalam proses pelaksanaannya kan kita terus harus pantau gitu, harus monitoring, evaluasi secara terus-menerus, sehingga apa-apa yang kita lihat perkembangan itu bagus, mungkin kita perlu tingkatkan, tetapi kalau mungkin ada kendala-kendala ya terus segera kita cari persoalannya untuk menyelesaikan. Mungkin itu dari saya catatan-catatan, dan sekali lagi penghargaan dan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan acara ini. Mudah-mudahan saja dengan melakukan upaya ini, perbaikan kurikulum khususnya di D3 Farmasi ini bisa dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi khususnya D3 Farmasi, dan tentu menghasilkan lulusan-lulusan yang kredibel, tidak hanya dari aspek yang hard skill, tapi dari sisi soft skill. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga berharap bahwa hasil peninjauan kurikulum ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita secara umum. Jadi saya berharap juga mungkin nanti Pak Ketua Stikes untuk prodi-prodi lainnya mungkin melakukan hal yang sama seperti ini, sehingga secara keseluruhan target kita menjadikan Stikes unggul, religi dan berwawasan global itu secara serentak bisa kita dapatkan melalui diawali dengan perbaikan sisi inputnya ini di kurikulum. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, fokus group discussion peninjauan kurikulum program studi D3 Farmasi Stikes Karsa Husada Garut secara resmi dimulai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hadiat MA selaku Ketua Pembina Yayasan Dharma Husada Insani Garut yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara peninjauan kurikulum program studi D3 Farmasi secara resmi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran dan keberkahan acara ini, marilah kita sama-sama berdoa. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Ajeng Ali Awaludin S.Kepnes MHKes. Untuk itu kepada Bapak Haji Ali dimohon berkenan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, untuk menambah keberkahan, marilah kita sejenak menundukkan kepala, seraya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk para pendiri, orang tua kita, sesepuh kita,
Bapak Haji Amastiana, Bapak Dr. Haji Kurnadi, Bapak Haji Saifuddin, Ibu Haja Ida Farida, juga untuk keberkahan yang lainnya, terutama dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Ala hadihin ya wa qulnatin sholihan. Al-Fatihah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu'athum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu'athum. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara pembukaan untuk kegiatan peninjauan kurikulum program studi D3 Farmasi kali ini. Untuk itu saya mohon pamit, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita foto bersama terlebih dahulu, barangkali seksi dokumentasi boleh dibantu. Untuk pengambilannya dari depan ke belakang saja ya. Ya, mangga silahkan foto resmi dulu barangkali ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh di video saya sama atau cukup foto saja? Ya, di foto kita punya jargonnya stiker Karsahusada juara, jadi tangannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, tangannya ya video foto saja ya Teh ya. Tangannya seperti ini. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada Ibu Apoteker Nurul M. Fam untuk dilanjutkan ke sesi pemaparan dan diskusi. Terima kasih kepada para pimpinan baik dari yayasan maupun stikes ya, karena memang ada kegiatan lain yang sama penting sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan sampai selesai. Bangga Bu Nurul, acara saya serahkan. Assalamualaikum. Halo.
Ini mohon informasi suara saya cukup baik enggak ya, Bapak Ibu sekalian? Masuk. Selamat pagi, Prof. Suara saya apakah bisa terdengar? Ya, suara saya cukup baik enggak ini, Bu? Karena saya di ruangan kolegium dan di seberang itu banyak rapat gitu. Ya, Saya bicara cukup bisa didengar ya? bisa, Prof. Suaranya bisa terdengar. Ya, nanti kalau nggak jelas mohon diinterupsi, Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, para tamu undangan hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk memandu kegiatan peninjauan kurikulum di lingkungan program studi D3 Farmasi Stikas Karsa Husada Garut pada kesempatan hari ini. Baik, mungkin sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Dadang Muhammad Hashim dimohon untuk bisa berada di podium sebagai notulen. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam beberapa waktu ke depan, izinkan saya di sini untuk memandu kegiatan pada kesempatan hari ini. Ada beberapa termin dalam kegiatan hari ini. Yang pertama adalah termin pemaparan materi yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ketua Kolegium Farmasi yang dalam hal ini pada kesempatan hari ini diwakili oleh Pak Profesor Apoteker Aji Saifuddin, PhD. Kemudian pemateri yang kedua pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Apoteker Yusmaniar M. Biomed. Beliau merupakan Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia. Dan setelah termin pemaparan materi, insya Allah kita akan sampai pada topik selanjutnya atau termin selanjutnya yaitu fokus group discussion berkaitan dengan diskusi untuk peninjauan kurikulum yang ada di lingkungan Diploma 3 Farmasi Stikas Karsa Husada Garut. Baik, kemudian di samping saya ada yang bertugas sebagai notulen, ada Bapak Dadang Muhammad Hashim, kemudian ada Bapak Barik. Keduanya bertindak sebagai notulen yang akan mencatat untuk kegiatan pada kesempatan hari ini. Baik, mungkin langsung saja ke termin yang selanjutnya yaitu termin pemaparan materi terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ketua Kolegium Farmasi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Apoteker Bapak Aji Saifuddin PhD. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Ketua dan pengurus Yayasan Stikes Kari Husada di Garut yang mungkin sudah mendahului karena memiliki tugas yang lain Bapak sekalian ya. Kemudian Bapak Ibu atau Ibu Kaprodi D3 Farmasi yang kami hormati, kami mewakili Prof. Diah selaku Ketua Kolegium Farmasi Indonesia, di mana ya pada saat ini beliau juga sedang rapat begitu. Nah, kemudian semoga tidak mengecewakan Bapak Ibu sekalian itu artinya. Kemudian pada Bapak Ibu sekalian, tim staf pengajar di Diploma Farmasi Stikes Karya Husada, kemudian Bapak Ibu praktisi dan perseptor ya di wahana praktik kefarmasian, mungkin di industri, apotek, rumah sakit, ya mungkin juga di PBF dan puskesmas ya, yang telah berpartisipasi ya dan memberikan dedikasinya yang cukup panjang yang mendidik para tenaga kefarmasian atau khususnya di terminologi yang baru yaitu tenaga vokasi kefarmasian. Ibu sekalian dari
pada pendahuluan apa namanya Ibu Kaprodi atau Ibu Panitia sudah memberikan apa namanya overview yang sangat apa namanya komprehensif serta tajam begitu sekalian ya latar belakang apa diperlakukannya tinjauan kurikulum begini yang apa namanya urgensinya kita laksanakan pada pagi ini dan saya kira kita juga apa namanya sangat mengapresiasi ya kepada Ketua APDFI Bapak Ibu Dr. Yusmaniar M. Biomed ya yang telah dalam tanda kutip ya bahasa sekarang kita adalah memberes saya yakin telah ya mengkaji dari sana sini multifaceted Bu ya terkait dengan pendidikan kefarmasian dan praktek kefarmasian begitu. Dan ini Bapak sekalian karena kita meninjau kurikulum dan tadi bukan tadi ya secara fundamental kita harus mengarahkan pada kurikulum berbasis capaian ya atau outcome based education Bu ya berbasis pendidikan capaian ya. Nah, maka ini adalah yang fundamental ya, ya Bapak sekalian yang perlu kita sampaikan dan karena saya hanya memiliki waktu 50 menit kiranya hal yang fundamental itu kita selesaikan dulu gitu. Adapun yang tidak selesai nanti kita kerjakan secara maraton, nanti apa ya berdiskusi secara apa berkelanjutan begitu. Dan saya yakin tidak akan selesai hari ini begitu. Biasanya kalau kita melakukan tinjauan kurikulum dan pendampingan penyusunan kurikulum itu paling sedikit itu dari pagi sampai sore itu Bapak sekalian ya. Nah itu pun baru sampai ke penyusunan capaian pembelajaran dan mungkin pemetaan apa namanya materi pembelajaran itu. Jadi sorry bahan kajian Bapak sekalian. Nah ini tapi tidak apa namanya tidak menutup kesempatan atau kolaborasi tetap kita jalankan begitu Bapak sekalian ya. Sebagaimana yang terjadi di beberapa perguruan tinggi. Kita saya menayangkan apa naskah kurikulum saya sudah simpan di drive. Nanti Bapak sekalian ya eh, apa namanya saya berikan linknya ini nanti timnya ya kami juga mengapresiasi suatu kemajuan Bapak sekalian ya program studi itu tidak dibebankan pada ketua yayasan ya ketua stikes rektor ya atau kaprodinya tapi harus ada think tank ya think tank ya jadi harus ada 3-4 dosen yang selalu memikirkan kemajuan ya tadi Ibu apa Kaprodi atau Ibu Ketua Panitia mengarah depan bahasanya apa namanya penyesuaian relevansi regulasi yang berkembang, tuntutan global, begitu tadi saya sampaikan bagus sekali ya. Itu akan lebih baik kalau dinarasikan di latar belakang penyusunan apa namanya kurikulum itu Mas, kan ya. Karena kalau apa namanya secara normatif ya pernyataan-pernyataan itu cenderung kaku ya seperti yang sudah kita susun sepertinya apa namanya tidak bisa dibaca atau tidak bisa memandu para mahasiswa kita itu. Nah, sekedap ini saya share screen dulu ya Bu ya. Nah, ini naskah Ibu Bapak sekalian kurikulum tahun 2021 kalau di sana ya. Sebentar. Ini saya sebentar kok nggak ada ya. Ini di drive saya apa diberikan oleh eh, ya, nanti apa mohon dikirim email 2-3 orang atau semua tim, Bu ya. Jadi tadi saya sebutkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi harus selalu menyesuaikan regulasi ya, tuntutan apa namanya mutakhir, kemudian memproyeksikan perkembangan praktek kefarmasian ke depan gitu ya. Tadi Pak apa Ketua Yayasan dan Ketua Stikes juga memberikan arahan ya tadi tanggap global ya terkait dengan digitalisasi IT dan sebagainya gitu. Meskipun kita sebagai user Bu kan ya, jangan sampai kita mengimplementasikan teknologi farmasian itu untuk menyuruh masyarakat kita itu apa namanya fokus ke eh, ya IT itu dalam rangka membuat coding gitu. Silahkan apa mengembangkan IT boleh tapi bukan mengembangkan tapi apa cukup mengenal coding ya atau diimplementasikan dalam 1-2 mata kuliah itu. Jangan sampai apa kita mengembangkan coding yang justru apa menjadi tupoksi dari apa namanya program studi IT gitu ya Bu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya agar nanti mereka mengimplementasikan pada
praktek kefarmasian atau mengembangkan di masa depan, gitu. Tapi bukan mengembangkan di pendidikannya begitu. Nah, ini saya langsung ke visi misi Bapak sekalian, ya. Visi misi. Jadi harapan saya hari ini adalah kita benarkan dulu rumusan visi misinya, kita lakukan sesuai dengan ranah pendidikan atau institusi PS Diploma 3 gitu. Tidak ketinggian dan sesuai dengan frame-nya. Sampai ke rumusan profil dan CPL begitu. Nanti Ibu Yusmanir mungkin memiliki apa namanya perspektif yang lain. Saya kira juga kan saling melengkapi itu Bu kan ya. Nah, nanti juga bisa apa kita berikan masukan kepada tim pengelola di tingkat universitas ya. Nah, untuk landasan hukum ya, langsung Bu ya. Jadi saya tidak perlu melakukan presentasi dengan PPT Bu ya, karena kalau kita melakukan presentasi dengan PPT itu tidak sesuai dengan kasus yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian atau kita tidak bisa mengidentifikasi apa problematika ya buku kurikulum Bapak Ibu sekalian yang sudah disusun begitu. Ya, yang pertama adalah ini Bapak Ibu sekalian ya. Selama ini buku kurikulum yang diberikan kepada mahasiswa itu berapa halaman, Bu Nurul? Jadi kita menerima mahasiswa baru, ya, itu pasti mereka diberi panduan akademik ya, Bu ya. Punya berapa halaman? Gimana, Prof? Mohon izin, Prof. Ya, ya. Ya, Prof. Bagaimana? Buku panduan akademik ya. Jadi setiap mahasiswa itu harus memiliki apa? Memiliki buku pedoman akademik ya, Oh ya. yang apa namanya peraturan yang mereka harus taati. Kemudian apa namanya profil lulusan CPL begitu ya. Kemudian sampai ke apa namanya daftar mata kuliah begitu. Ya, adapun silabus detailnya silakan diringkas begitu. Tapi halamannya itu sebaiknya maksimal itu ya 45 halaman itu Bu ya. Nanti kalau di Maksimal. apa dan apa kewajiban kita memberikan buku pedoman akademik yang apa yang fix ya untuk semua mahasiswa begitu. Jadi begini Bapak sekalian ya. Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, jumlah mahasiswa kita per angkatan berapa itu Bu selama 4 tahun terakhir? Untuk saat ini jumlah mahasiswa sebanyak 208, Prof. 208. Jadi kira-kira satu angkatan itu 50 mahasiswa Ibu ya. Kurang lebih seperti Ya. itu. Oh iya. Jadi begini Bu, pesan kami Pak sekalian ya, karena kita ini adalah perguruan tinggi swasta yang urat nadinya serta ya di samping misi sudah ya, itu adalah dari mahasiswa gitu. Dan jadi dalam rangka untuk menyehatkan begitu, sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian merekrut mahasiswa itu minimal ya antara 60 sampai dengan 80. 80 mahasiswa direkomendasikan begitu. Kenapa? Eh, apa namanya? Sarana prasarana ya, kemudian eh, ya apa namanya instrumental laboratorium ya itu ya diupayakan dari apa dari pendanaan mahasiswa begitu Pak sekalian ya. Jadi kalau Bapak sekalian memiliki mahasiswa yang minim ya itu nanti ya pendaya gunaan atau apa namanya kemampuan ya mengembangkan program studi Bapak sekalian itu relatif lemah di masa depan begitu. Jadi mohon ya kita memiliki strategi ya mengembangkan studi kita itu agar eh, animo di masyarakat itu terjaga gitu ya. Dalam rangka tadi secara finansial itu sehat Bapak sekalian ya. Dan dengan kesehatan finansial itu mampu mengembangkan program kita apa studi kita itu apa namanya mumpuni dan sesuai dengan standar pendidikan gitu. Gitu, Prof, gitu. Ya. mohon Terima izin, kasih. Iya. karena kami program Ya, studi jadi begini Bu, diploma, strateginya Bu ya, Nurul, halo. Jadi kalau udah ada mohon 50 itu menurut saya kurang sehat gitu. Kalau di kota seperti Garut harusnya minimal 60 ya, Prof. direkomendasikan 80 Ya, mohon per, izin, per Prof. angkatan. Ya, Halo. jadi untuk Ya. diploma farmasi ada 3 angkatan, Prof. Ya. Ada 3 angkatan, sehingga jumlah 208 itu rata-rata di 60. Untuk tingkat 1 64, tingkat Hmm. 2-nya 66, dan tingkat 3-nya itu ada 80. Jadi di Ya. atas 60. Prof. Ya kalau bisa ini Bu, kuota pun juga fix Bu ya. Misalkan 80 terus selama 5 tahun ke depan begitu. Karena Pak kita dalam perencanaan pendidikannya juga relatif mapan dan terukur. Ya, dengan mempertimbangkan apa jumlah dosen. Kemudian apa sirkulasi studi lanjut para dosen itu. Jadi mohon tidak juga para dosen ini
nyaman dengan apa status S2-nya begitu. Harus ada arahan atau planning ya setidaknya 25% ya dari komposisi dosen itu ada yang bergelar S3. Itu poinnya. Jadi mohon itu dikembangkan nanti Bu ya. Tapi poinnya adalah itu multi dimensi atau multifaset begitu. Ya, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan daya saingnya begitu, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian tidak akan apa bisa menunggu apa bantuan dari Pak Prabowo Subianto, Kemendikti dan sebagainya hibah-hibah begitu Bu ya. Jadi sebagai perguruan tinggi swasta kita harus apa agil atau apa namanya cekatan ya apa namanya mengembangkan begitu. Jadi jangan dikira Bu ya, perguruan tinggi negeri itu bebas masalah begitu ya. Justru swasta itu kalau bisa ya tidak banyak birokrasi yang menghambat gitu. Ya kemudian pendanaan tidak banyak aturan begitu. Kita harus mengembangkan lebih seksama begitu. Poinnya itu Bu. Jadi apa mohon kembangkan ya prodi kita itu kuat ya. Kuatnya di mana? Silahkan dalam 5 tahun itu ada apa input itu ditargetkan per tahun 80 ya. Kemudian selektivitas jangan lupa Bu ya, selektivitas ya. Jadi apa namanya ke depan ini kan ada namanya penjurusan di SMA Bu ya. Nah, silakan dicek ulang ya kemampuan gitu. Apa namanya? Jangan menerima mahasiswa dari yang berlatar belakang IPS itu sangat banyak gitu. Ya, kalau kita melakukan studi ya, input mahasiswa itu sangat mempengaruhi ya daya belajar dan daya saing lulusan gitu. Itu nanti kita kalau kita kaji lebih dalam apa namanya butuh waktu panjang gitu. Tapi poinnya Bapak Ibu sekalian ya, strateginya adalah begini. Jangan menerima mahasiswa itu hanya di bulan Juni sampai dengan Agustus. Ya, mohon nanti disampaikan ke pihak universitas ya. Jadi menerima mahasiswa baru itu kalau bisa tiap apa sepanjang tahun. Jadi buatlah apa kantor penerimaan mahasiswa baru itu di depan apa namanya perguruan apa di depan apa di bagian depan kampus Bu ya. Di situ ada namanya gedung admisi atau ruang admisi itu. Jadi tidak perlu tes ya bersama-sama begitu. Silakan tes berbasis komputer begitu misalkan ya. Nah, kemudian kembangkanlah sosialisasi ya profil apa namanya ya profil program studi kita itu semenarik mungkin ya. Kemudian di sosialisasikan earlier Bu ya. Jadi September itu sudah apa namanya direvisi ya bulan Desember disosialisasikan ulang multimedia begitu ya multi apa sarana begitu. Kemudian tampilkan apa Bu Bapak sekalian tampilkan para alumni begitu profil-profil alumni karena apa masyarakat itu butuh dengan bukti ya tidak butuh dengan apa daftar kurikulum tidak butuh mereka yang mereka inginkan apa lulusannya itu bisa apa dan bekerja di mana begitu. Ya, tolong perbaiki itu Bu. Jadi sehingga ke depan itu apa selektivitas itu semakin ketat gitu, ya. Testimoni alumni ya. Kemudian profil alumni itu sangat penting yang apa ya menjadi inti advertisement kita itu Bu ya. Ya, dulu saya pernah mengajari beberapa prodi ya termasuk D3 itu Bu ya. Ternyata mereka sangat menunggu ya apa menunggu sisa-sisa dari SBMPTN atau seleksi di perguruan tinggi negeri itu. Kita jangan sampai seperti itu sekalian ya. Kita harus proaktif begitu. Ya kalau ingin kita eh, ingin mendapatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa dalam jumlah atau mutu yang memadai begitu Bu. Jadi tidak ada masanya lagi penerimaan mahasiswa baru itu apa menunggu apa serpihan atau lumpahan apa luapan dari calon mahasiswa dari negeri begitu ya. Ini sudah banyak dikembangkan gitu. Ya, 2 tahun yang lalu itu saya pernah apa namanya dalam tanda kutip mengajari suatu pendidikan Bu ya. Itu mahasiswanya turun ya dari 50-an menjadi hanya sekitar ya 20-an atau belasan bahkan ya. Dan alhamdulillah setahun lalu sudah naik menjadi sekitar 40-an begitu. Dengan cara apa? Tadi apa advertisement atau sosialisasi lebih dini dan apa melakukan rekrutmen ya penerimaan mahasiswa baru itu sepanjang tahun ya Bu ya. Nah itu harus dilakukan karena kompetitor kita itu semakin pandai Bapak sekalian ya. Ya dari Jakarta dan sebagainya memiliki apa daya tarik fasilitas begitu ya. Kalau Bapak sekalian bisa ya mencari celah itu ya di mana Bandung dan sekitarnya sudah jenuh begitu misalkan ya.
dan relatif mahal sekali. Gimana kalau alternatifnya di Garut ya menjadi apa? Kita set menjadi kota pendidikan masa depan begitu ya. Silakan dikelola Bapak sekalian. Tapi poinnya adalah kita menjual unggulan begitu ya. Dan jangan lupa Bapak sekalian ya menjaga apa kredibilitas dan kepuasan apa namanya anak didik begitu sama jangan sampai apa ada rating atau eh, apa komen di Google review itu buruk ya kan ya. Jadi kita sudah menerapkan nilai-nilai keagamaan Bapak sekalian ya. Jadi apa seharusnya yang menerapkan nilai-nilai keagamaan itu yang paling profesional dan apa memuaskan bagi peserta didik begitu ya. Tidak ada kekerasan ya, tidak ada pelecehan. Kemudian apa? Mengembalikan ya pembayaran atau biaya pendidikan itu ke saluran pendidikan yang betul-betul digunakan dinikmati oleh para peserta didik begitu. Jadi poinnya seperti itu. Jadi kita berharap ya penguatan input dulu ya. Nah, kemudian kita ke landasan hukum Bu ya. Tadi sudah Ibu tadi siapa namanya yang Ibu Kapri ya yang memberikan sambutan depan tadi ya. Itu saya kira itu dinarasikan sudah sangat bagus dan representatif begitu. Tapi ada beberapa hal yang diupdate begitu ya. Nah, ini terkait dengan landasan hukum, ada landasan apa namanya sosiologis, antropologis dan mungkin geografis gitu ya. Kemudian kalau kita landasan kesehatan Bu ya, silakan profil kesehatan nasional begitu dilihat di eh, Statistik Kesehatan Indonesia atau SKI. Kalau di masa lalu namanya eh, riset kesehatan dasar ya di profil atau di statistiknya itu kan sejak tahun 2000 kalau tidak salah tahun 2000 terakhir itu 2021 kalau salah ya. Kemudian diubah menjadi statistik atau SKI itu tahun 2023. Nah, itu yang menjadi pertimbangan apa? Mengapa kita memilih profil apa tadi Bu visi tentang apa? Menghasilkan tenaga vokasi kefarmasian yang berpraktek di klinik dan komunitas ya menjadi penciri utamanya begitu. Maka Bapak sekalian apa melakukan studi apa? Profil epidemiologi kesehatan di Jawa Barat ya. Eh, yang apa namanya yang menunjukkan apa angka kesakitan tertinggi penyakit apa yang ingin menjadi apa faktor kajian utama atau yang menjadi apa faktor kajian unggulan gitu. Ya, pernah lihat SKI Bu ya? Jadi Bapak sekalian kalau membuat hibah bersaing atau apa namanya proposal penelitian itu apa membuat latar belakang atau kajian pustaka kan ya. Nah, agar realistis ya, Bapak sekalian apa mendasarkan penelitian itu data pada data lokal, data nasional ya ya berapa kesakitan mana angka tertinggi tentang ya yang terkait dengan penyakit yang dikaji misalkan saya tanya penyakit apa penderita penyakit jantung tertinggi itu mana misalkan terutama kalau nggak salah hipertensi itu kalau nggak salah di Sumatera Barat kalau nggak salah 2% ya dari penduduk begitu ya. Nah kalau Jawa Barat apa gitu apakah infeksi begitu nah itu jadi dosen itu jangan hanya asik dengan ilmunya bukan ya tapi kita adalah tenaga kesehatan ya. Jadi harus mengelaborasi kebutuhan nasional atau ya data yang real ya, urgensi suatu topik ya, suatu kajian itu diusulkan atau di apa ya, dijadikan bahan studi begitu. Yaitu dari mana? Data dari data statistik kesehatan nasional begitu. Bagus kan tidak perlu kemana? Ke dinas kesehatan, ke kesehatan kabupaten atau provinsi. Sekarang semua bisa online begitu ya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan Ibu sekalian apa? Merumuskan visi ya unggulan pada aspek aspek apa? Pelaksana teknis di klinik begitu ya. Jadi ini landasan hukum mohon direvisi banyak ya. Undang PP 51 sudah nggak berlaku ini Bu, ya. Saya soroti begitu. Mohon tidak sakit hati ya silakan diganti dengan Undang-Undang Kesehatan PP nomor 28 ya Bu ya. Kemudian PMK atau apa namanya PMK yang mungkin sebentar lagi akan dirilis Pak ya. Ya, ya. Mohon hapuskan ya, ini sangat bising. Jadi di ruang sebelah ini ada ketua konsil dan sebagainya sehingga apa ya mohon apa ya apa namanya pengertian Bapak Ibu sekalian ya Bu ya. Kalau nggak jelas nanti saya ulang ya. Dengar Bu Nurul ya. Ucapan saya agak jelas ya. Nah, jadi regulasi ini ya juga tidak semuanya harus di apa cantumkan gitu ya. Yang relevan saja begitu. Dan kemudian jangan lupa eh, apa baguskan melakukan benchmarking wawasan global ya. Apa itu? Bagaimana praktek keteknisian
farmasi di negara pengembang praktek keteknisian farmasi yang maju atau Center of Excellence in Pharmacy Technician Practice. Salah. Ya. Oh, di mana? Di mana? Pada Padangerang, Saroge Bu Fitri, Pacar, Saurate. Oh, Pak barangkali Kusnadi. Pak Kusnadi bisa di Di ini dulu ya. Unmute. Menurut Ya, ya. Baik Bu, ini kita ke segera ke ya. kok ini aneh ya. Nah ini yang terkirim ke saya itu profil program studi D3 ya. Ya, kemudian nanti juga kalau ada yang ini juga harus memayungi Bu ya, dipayungi atau relevan koheren dengan profil stikesnya Bu ya. Nah, untuk D3 ini mohon ya tidak apa ya istilahnya mencantumkan kata-kata kompeten. Kenapa? Kalau sudah berwawasan global ya. Nah, ini pasti sudah kompeten begitu. Jadi bisa dihapus begitu. Ya. Pertanyaannya ya, yang kompeten ini lulusannya atau program studinya? Ini yang menjadi masalah. Ya, kalau kompeten lulusannya ini cukup dinyatakan di misinya, ya, tidak dikembangkan di sini, dinyatakan di sini. Ya, ini dihapus saja ya. Kenapa? Karena yang menjadi apa namanya program studi yang unggul itu nanti harus mencakup unggul di pendidikan, penelitian, pengabdian, ya 3 hal itu Bu ya. Ya, jadi tidak perlu apa namanya mencantumkan salah satu elemen begitu. Karena Pak elemen ini adalah elemen milik dari lulusan begitu. Coba ya. Nah, ini kan ya, kenapa dipilih farmasi dan komunitas? Ini kan bukan turun dari langit atau inspirasi dari ilham dari apa? Kaprodi ya. Tapi dari mana? Dari kajian epidemiologi atau profil lulusan. Jadi dikombinasi aja Bu ya. Cara studinya gimana begitu? Ya, nanti di latar belakang tadi ya statistiknya mau dilihat atau statistik kebutuhan nasional terkait dengan TVF. Saya kira Ibu Kapolri sudah sering kali hadir di rapat APDF Ibu ya. Di sana saya dulu juga dapat apa namanya slide dari Bu Yusmania dan Ketua APDF itu tentang apa profil kebutuhan TVF nasional itu dicantumkan di situ Bu ya. Nah, terutama pada layanan klinik begitu ya. Itu urgensinya begitu. Kenapa kita mendirikan program studi D3 farmasi gitu yang apa namanya notabene untuk maksudnya apa tenaga TVF yang handal bersaing ya kompetitif begitu pasti ada rasionalnya gitu. Itu salah satunya apa? Kebutuhan TVF nasional. Bisa Bu, berapa kebutuhan TVF nasional tahun ini tahun 2025? Kalau apotek itu kalau salah gapnya 47%. Ya, baru terpenuhi 50-an% begitu. Nah, ini mohon dicantumkan tuh. Halo? Ya. Nah, kemudian kebutuhan di area Jawa Barat misalkan ya, TVF itu selisih berapa persen begitu. Sehingga urgensi itu kita jadikan argumen ya apa namanya secara kuantitas begitu. Nah, kemudian secara kualitas tadi apa? Apa yang memandang bahasanya ya kompetensi yang menjadi unggulan ya atau kajian kajian terjadi atau dalam hal ini apa namanya testimoni atau kuesioner pada user Bu ya. Bagaimana studi komparasi ya antara lulusan karya usaha dengan lulusan TVF lulusan diploma dari tempat lain begitu. Silakan objektif saja ya. Jadi tidak boleh membuat-buat apa kita semuanya sudah sempurna begitu. Nah, sehingga apa dari apa informasi ya komen dari user ini ya dari apa pihak rumah sakit ya puskesmas ya yang mengomentari anak-anak kita itu kekurangannya di mana begitu atau saran yang untuk perbaikan itu yang menjadikan apa bahan untuk kita kelola Bu ya. Saya tangkap ya. Jadi saya kira perlu waktu Bu ya untuk mentelaah ini. Nanti apa kita tindak lanjuti. Jadi ini nanti ada studi apa? Cantumkan apa sebentar. Ini saya ya. Ya, jadi alasannya itu Pak, alasan studi apa bentar, epidemiologis ya.
regional saya lihat di provinsi Bu ya. Kalau nasional itu nasional ya. Kalau lokal saya kira juga bisa, yaitu apa? Di Garut Raya begitu, mungkin termasuk jangkau Tasikmalaya, Kuningan dan sebagainya begitu ya. Nah itu dijadikan apa namanya basis analisis gitu. Jadi para asesor itu akan lebih percaya kalau melihat angka Bu ya. Kalau kalimat panjang berparagraf-paragraf itu bukan apa? Bukan data begitu. Bukan data artinya tidak evident Bu ya. Yang evident itu apa? Angka-angka gitu. Jadi kalau melihat angka-angka itu mereka langsung apa? Langsung percaya gitu ya. Nggak ada gunanya menyusun berparagraf-paragraf tanpa data. Data itu adalah angka dalam hal ini, ya. Apalagi angka kesehatan. Oke. Nah, kemudian Ibu, Bapak sekalian ya, kita masuk ke misi ya. Untuk misi jangan dipilih menyelenggarakan, ya. Menyelenggarakan itu lebih cocok untuk apa? Misi yayasan. Ya, apa kita pernah sering mendengar apa? Badan penyelenggara, Bu ya. Pernah dengar ya? Yayasan penyelenggara pendidikan, ya. Mereka segera menyelenggarakan, tapi kita akan dinilai apanya? PDCA-nya lewat apa? AMI ya, audit mutu internal. Pertanyaannya, SPM-nya sudah jalan Bu ya? Tiap tahun ada audit mutu internal di masing-masing prodi ada eh, staf jaminan mutunya ada, ya kan ya? Harus ada dosen yang menjadi apa namanya gugus jaminan mutu, ya. Jadi kalau di suatu program studi itu tidak ada SPMI-nya, harusnya akreditasinya C kalau di masa lalu, ya. Ya, kalau sudah ada SPMI-nya minimal baik sekali. Siapa ketua SPMI-nya? Nah, itu begitu Bu ya. Kenapa ini? Kalau mengembangkan ini artinya apa? Ada perencanaan ya, ya ada plan ya, pelaksanaan ya, plan do, check, action. Ada siklus apa? Siklus mutu. Kemudian punya apa? Punya KPI. Pernah dengar Bu ya? Punya Key Performance Indicators. Ada indeks kinerja utama, indeks kinerja tambahan. Ya, maka dipilih mengembangkan. Kalau hanya menyelenggarakan, artinya tanpa mikir terlaksana gitu. Kewajibannya, Bapak sekalian, Pak, itu menyusun renstra dan rencana operasional dan menentukan apa indikator selama 5 tahun kepemimpinan. Paham ya? Nanti saya berikan template cara menyusun visi misi sampai renstranya. Itu juga sudah saya share ke Poltekkes 2 Kemkes ya. Nanti saya share ulang. Jadi saya kira itu template yang relatif bisa jadikan acuan dan tapi harus dikembangkan dari basis institusi Bapak sekalian ya. Begitu Bu ya. Nah, ini juga untuk apa misi kedua jangan juga sekedar melaksanakan ini apa? Ada pemikiran ya. Ya. Demikian juga untuk misi dan visi univ apa namanya Stikes ya, tidak boleh menyelenggarakan atau melaksanakan ya. Pihak rektorat ya, pihak apa namanya? eh, ketua Stikes dan wakil direktur ya, ketua wakil ketua Stikes misalkan ya, itu juga harus memformulasikan, memikirkan ya eh, metode pendidikan yang unggul ya, kemudian mengembangkan ya pembelajaran yang berkualitas dan sebagainya begitu ya. Nah, karena apa? Masing-masing prodi ini yang tahu kebutuhannya, paham Bu ya? Tapi kalau D3 ini di bawah Fakultas Farmasi, paham ya, bagus sekali ya. Itu boleh memilih kata melaksanakan. Kenapa? Nanti yang memformulasikan, merencanakan, ya memilih itu apa tim apa ya tim penyusun ya, tim penyusun renstra begitu ya. Nah, notabene itu kumpulan dari semua dosen di bawah fakultas yang keilmuannya itu hampir sama ya, fakultas farmasi misalkan itu. Tapi kalau ini di bawah Stikes yang membawai banyak prodi, ya ada keperawatan, gizi misalkan ya, ada rekam medis itu. Maka harus mengembangkan ya atau membangun. Kalau apa? Misalkan dirasa apa? Itu masih relatif rintisan ya, belum ada platform atau unggulan ya, platform kualitas misalkan ya ada kebaharuan, nah itu silakan membangun ya. Ada dua, tiga pilihan kata ya, membina atau membangun ya, menguatkan dan mengembangkan, paham Bu ya? Kalau betul prodi itu betul baru, silakan dipilih apa? Membangun atau eh, kemunculan tuntutan ya mutu penelitian yang lebih berkualitas, silakan membangun ya. Ya. Nah kemudian apa namanya? Tadi ada namanya meningkatkan begitu ya. Jadi silakan memilih meningkatkan kalau dirasa apa dalam satu frame atau
genrenya itu apa? Sebidang tapi apa? Masih miskin atau masih berkurang kualitas dan jumlahnya. Begitu Bu ya, saya percepat ya. Nanti ini sudah 10 ya dua-dua ya. Nah, kemudian tujuan program studi ya, ini sudah betul ya, Bu ya. Jadi kalau begitu, yang kompeten apanya itu, ya? Yang kompeten itu prodinya kah atau lulusannya ya? Kalau seperti ini apa? Sudah tepat ya. Itu apa? Kalau apa menyelenggarakan atau mengembangkan atau melaksanakan ya dharma pendidikan pasti apa? Tujuannya menghasilkan lulusan yang unggul Bu ya, lulusan ya. Prodinya berupa lulusan ya. Kemudian yang kedua ya, ini Bu, tadi kan sudah kata unggul ya, nggak usah kompeten lagi ya. Kompeten itu artinya apa? Standar minimal ya. Kalau sudah unggul lebih tinggi ya. Kalau ini nggak usah lagi ya, ini boros kata, menguasai ilmu pengetahuan dan ilmu bidang, nggak usah, karena apa? Pasti yang diajarkan apa? Pengetahuan dan keterampilan kefarmasian ya. Nah, kemudian menghasilkan penelitian silahkan ya, tapi ini sudah betul ada kata-kata kualitas ya. Tidak boleh menyebutkan apa jurnal atau paten, tidak boleh, paham Bu ya? Nanti di sasaran ya. Ini tidak bisa tidak Bapak Ibu sekalian harus apa? Menggunakan Excel gitu ya. Kenapa? Dengan bimbingan Excel itu ya rumusan visi misi tujuan sasaran dari apa konsep yang abstrak ke konkret operasional ya, sehingga tidak jatuhnya pernyataan di tujuan sama dengan pernyataan di misi. Itu seringkali terjadi di banyak prodi ya. Nah, begitu Bu ya. Nanti kita susulkan ya. Nah, ini sudah betul, ditambahkan apa kerjasama dengan apa semua apa semua stakeholder atau pemangku kepentingan ya. Ya. Kalau ini cukup apa ya? Ini terus dengan apa? Pemangku kepentingan aja Bu ya. Ya, ya. Ini tidak usah disebutkan ya, karena nanti di sasaran ya. Nanti kita menyebutkan industri, rumah sakit ya, kemudian dan sebagainya sebagai apa? Implementasi triple helix ya, untuk mendukung apa? Pelaksanaan tridharma ya Bu ya. Ya. Pemangku kepentingan ya, ya dalam rangka mendukung ya, mendukung ya, atau ya mendukung tapi pelaksana ya, mendukung pelaksanaan tridharma ya. Ini Bu nggak apa-apa ya. Yang berkualitas boleh silakan ya. Ini nggak usah penyerapan gitu ya. Tapi juga masih boleh ya, masih apa namanya tidak fatal untuk apa namanya di keep di sini ya. Ada pertanyaan sampai di sini Bu, Pak? Ya, ini harus tepat dulu ya. Kita nggak boleh bicara kurikulum dulu. Ya, kurikulum itu hanya dari mana Bu sekalian? Dari apa namanya tuntutan tujuan ini nanti menghasilkan namanya strategi. Ada namanya sasaran ya. Jadi nanti kalau di apa Burakhir itu kan ada namanya VMTS Bu ya. Ya, itu apa? Kita memiliki visi, kemudian ya misi, kemudian tujuan, kemudian sasaran, ya, kemudian strategi, kemudian juga boleh ini ada yang boleh menggunakan apa rencana strategi ya, Renstra, ya, ya, kemudian ada yang langsung setelah strategi itu rencana operasional ya, pernah dengar ya Bu Renop ya. Nah kemudian ada namanya IKU dan IKT ya, gitu Bu. Jadi sistematikanya ini ya, ini apa harus dibuat oleh seorang kaprodi dan timnya gitu ya. Nah ini sudah jam ya 10.27 ya. Nah, nanti ini sistematika seperti itu ya. Nah profil lulusan ya, nanti ini harus lengkap Bu ya. Nanti kalau boleh silahkan, bukan boleh ya, silahkan ditindaklanjuti nanti dikomunikasikan apa ya berkelanjutan lewat draft ya. Silahkan juga Japri lewat WA setelah penyusunan ini selesai begitu ya, atau dikerjakan ya, boleh boleh apa boleh ongoing ya, tidak harus selesai di finalnya gitu ya. Ya, karena kita harus menilik gitu. Nah, kemudian profil lulusan saya kira APDMI sudah membuatkan buku buku kurikulum ya umum begitu. Silahkan
kelola ya, tidak boleh sama persis ya. Paham Bu ya? Jadi ini harus ada profil apa yang sesuai dengan karya usaha ini, tidak ada. Karena apa? Mengembangkan apa lulusan yang beriman ya, religius itu kan kemudian berkarakter apa ya, berkarakter Sunda misalkan ya. Itu harus ada di ini. Jadi eh, ya saya tambahkan ya profil ya, titipan gitu Bu. Ya, yang keempat ini harus ada ya, tidak boleh customize atau apa? Tahu customize Bu ya? Semata-mata ya apa namanya? Sepadan dengan apa? Asosiasi tidak boleh. Boleh Bu ya sebagai apa? Ahli media, media paham ya? Pertama ya. Ini ini hanya pilihan ya. Pertama pada apa? Pada praktek kefarmasian. Ini saya berikan alternatif aja ya. Saya nggak tulis ini. Pada ya, paham Bu ya? Ini pilihan keduanya, alternatifnya. Saya copy. Jadi agar pilihan katanya juga agak cantik begitu. Oh ya. Ya. Boleh juga apa ditambahkan apa? Yang berkarakter boleh. Tambah berkarakter apa? Eh sekedap. Ya, profil ini tidak boleh apa semata-mata profil keterampilan khusus, paham Bu ya? Ya. Ini saya kasih alternatif. Kenapa mencantumkan ahli media pertama? Kalau di Permen ya Pan RB itu ada namanya jenjang jabatan fungsional apoteker. Ada apoteker ahli pertama, apoteker ahli media, sikap ya. Sorry, apoteker ahli muda. Pertama apoteker ahli pertama, apoteker ahli muda, apoteker ahli media, apoteker ahli utama. Ada 4 gitu ya. Sehingga ya kalau kita lihat di profil lulusan ya S1 farmasi atau apoteker itu banyak yang nggak tepat begitu. Semuanya mencantumkan apa? 7 star, 9 star, sekarang ada 7 star begitu. Yaitu kan kalau semua menggunakan apa namanya dogma itu nanti se-Indonesia, seluruh Indonesia profilnya sama semuanya begitu. Pernah dengar Bu ya? Nah, silakan Bu sekalian ya, boleh ditambahkan apa misalkan ya yang berkarakter gitu ya. Nggak usah berkarakter baik misalkan ya. Karena apa? Berkarakter silakan. Sesuai dengan apa? Value ya, stikes karya husada itu. Jadi ada namanya university to value ya. Itu salah satu apa? Dasar atau dasar yuridis ya menyusun profil lulusan gitu. Jadi karakter ya lulusan dari apa pendidikan karya usaha ini apa saja begitu harusnya dirumuskan dalam university value ya, paham Bu ya? Nilai-nilai perguruan tinggi. Ya, kalau belum punya silahkan nanti diinformasikan ke Pak Ketua Stikes ya dan Senat ya untuk menyusun university value. Nanti kalau ketemu dengan asesor yang paham ya, itu nanti akan di apa minta bukti fisiknya atau mana SK-nya begitu ya, yang menunjukkan karakter filsafat atau filosofi pendidikan karya usada. Ya, itu biasanya eh, kalau kita ketemu itu ya. Dan selanjutnya silahkan Bu sesuaikan ini. Boleh kata ahli media ini ya, karena lebih apa ya mengunci begitu ya. Ya. Kalau di farmasi itu di apotek itu ada namanya manajer dan leader itu nggak tepat. Karena jadi leader dan manajer itu harus apa 15 atau 20 tahun berkarir itu. Kalau profil lulusan itu apa namanya profil yang ditunjukkan unjuk kerja pada usia apa berapa lama setelah kelulusan Bapak Ibu sekalian. Saya tanya ya kepada eh, dosen di sini apa yang hadir Bu? Pak Dadang ini dosen, dosen farmasi, Sen, Pak. dosen ya. Pak Dosen. Dadang, kita belajar bersama ya. Kalau profil lulusan itu adalah atribut atau unjuk kerja yang terlihat setelah berapa tahun lulus, Pak? Sama-sama aja karena kita harus menginternalisasi dan sedikit memahami sekuen ini begitu.
Pak Dadang hadir? Ya, Hadir, Prof. ya. Kalau profil lulusan itu harus diperlihatkan setelah berapa tahun lulus, Pak? Yaitu 3 sampai dengan 5 tahun lulus. 5 tahun ya, Prof. Ya, maksimal 5 tahun begitu. Nah, kalau di apoteker itu memilih profil ya decision maker itu juga boleh ya, pengambil keputusan. Kenapa? Ya namanya apoteker apa pertama itu berkarir ya kurang lebih 5 tahun ya. Ya itu belum boleh mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan manajernya di atasnya atau supervisor di atasnya, Pak ya. Nah ini kalau pelaksana ini otomatis apa? Setelah lulus apa? Jadi apoteker, sorry, ahli media pertama begitu ya. Ya setelah lulus karena fresh graduate begitu ya. Nah itu lebih tertata begitu. Jangan langsung semuanya pelaksana begitu. Boleh tadi alternatif keduanya ya, ya ditambahkan ya ahli media ya gini dan seterusnya ya. Ini kok produksi ya, Bu, Bapak sekalian ya. Salah, sorry maaf ya. Pada praktek layanan kefarmasian ya. Ya, ini saya hapus ya. Lainnya mengikuti, di bawahnya mengikuti. Oke, Bu sekalian ya. Nah, ini terkait dengan profilnya atau titipan institusi misalkan apa namanya seorang entrepreneur boleh. Tahu entrepreneur Bu ya? Farmapreneur misalkan ya. Kan punya Bu ya. Ya ini sangat penting ya memberikan apa wawasan bahasanya mereka jangan jadi apa salaryman ya atau apa menjadi pekerja selama hayat begitu Bu ya karena apa pakar investasi di ya Amerika itu bahkan memberikan nasihat ya seorang yang sudah memiliki pekerjaan rutin ya jangan menutup diri untuk apa berinvestasi atau ya mengupayakan side job begitu Pak ya nanti kalau ada kebutuhan mendadak putra putrinya mau kuliah begitu ya harus berhutang gitu ya silakan membeli ya kalau memiliki tabungan misalkan ya tanah yang mungkin hanya lebarnya 5 kali 5 misalkan beli dulu gitu kalau strategis gitu ya jadi investasi yang memiliki hitungan apa namanya marketable di masa depan gitu tapi jangan apa Bu sekalian ya terlibat judul ya itu investasi ya tapi apa menghancurkan secepatnya gitu ya, gitu ya jadi ini misalkan ya misal ya eh, pharma ya atau kewirausahaan kalau farmasi lebih tepatnya apa berdasar ya eh, filosofi atau ya university value ya stikes karya husada Bu ya. Ya kalau di sini kita sesuaikan yaitu Pak Farma seorang ya eh, boleh setelah lulus apa dia langsung berusaha boleh tidak menutup kemungkinan apa dia lebih sukses ya dari kawan-kawannya yang sampai bergelar apa namanya tinggi begitu ya. Jadi intuisi bisnis ya Pak, dibangun saat ini ya ya boleh kalimatnya sesuaikan kita saya bisa menjelaskan. Ini harus 4 Bu ya. Jangan apa hanya pelaksana di sini. Jadi apa Bapak sekalian memberikan brainstorming atau horizon, atau horizon ya, yaitu apa metode berpikir atau wawasan berpikir apa menghadapi masa depan begitu, ya tidak stuck begitu. Itu sangat fundamental begitu. Tapi ingat ya muatan spiritualitas ya berkarakter ini ya juga harus apa membingkai. Silakan ditambahkan ya. Misalkan religius dan seterusnya gitu. Tapi cukup berkarakter saja nanti bisa dinyatakan di deskripsi sini ya, Pak Bu ya penjelasannya. Tapi jangan panjang-panjang berparagraf-paragraf. Cukup satu paragraf ini ya. 3 maksimal 4 kalimat, oke? Nah, ini kemudian kita masuk ke capaian pembelajaran. Saya mohon tambahan waktunya 5 menit Bu Yusmaniar ya. Ini sudah hampir habis sih Bu ya Bu Nurul. Siap, saya juga mendengarkan, Prof. Nambah pengetahuan tambahan buat saya. Baik Ibu, nanti saya percepat ini. Bu Nurul, ini saya sampai jam berapa Bu? Kalau saya Sebetulnya 30 ya. sudah habis, Prof, tapi Ya, tidak apa-apa, boleh baik ini dilanjutkan. 5 menit Ibu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk capaian pembelajaran ini Bu, capaian pembelajaran saya kira sudah kita telah bersama Bu sekalian ya untuk membuat CPL itu ya kerangka apa namanya kita harus apa komprehensif dan memotret apa memotret kemampuan unjuk kerja pada durasi tertentu atau pada endpoint tertentu begitu. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu yang hadir yang lainnya selain Pak
Tapi tidak. Yang lain, Bu. Ada nama yang lain? Ini asal aja, enggak, ini tidak mengetes ya. Hanya untuk apa ya, memasukkan ke pemikiran gitu. Nanti biar juga terekspos begitu. Bu Nurul, selain Bapak tadi siapa, Bu? Pak Dadang, ada Pak Dani, Pak Pak Dede, Dani, Pak Dani, Pak Dani ada, Pak Dani. Pak Dani. Ya, Pak Dani. Pak Dani, kalau CPL itu menurut Bapak itu ditunjukkan atau diukur kapan, Pak? Pak Dani, CPL itu Diukur kapan, Pak? kira-kira diukurnya kapan Pak Dani? Menurut Pak Dani. Pak Dani sebagai tim penyusun kurikulum enggak? Betul, betul, Pak. Ya. Nah, kita CPL ini juga harus logis gitu. Bisa diukur. Pertanyaannya, diukurnya kapan gitu? Ditunjukkan kapan? Setelah setelah mengikuti perkuliahan atau tiap akhir semester? Nah, kalau akhir semester itu cocoknya ke namanya CPMK, capaian pembelajar mata kuliah. Ya, ya. Ada nanti namanya sub CPMK. Sub CPMK itu tidak harus boleh diukur selama 2-3 kali perkuliahan. Oh, ini aneh sudah kompeten di situ. Dia nggak usah ujian, nggak apa-apa. Ya, itu namanya pembelajaran berbasis capaian gitu. Terus sudah mencapai, nggak usah ujian lagi. Paham, Bu ya? Jadi nanti kalau ada yang tidak bisa menjawab soal ujian atau tidak menunjukkan ujuk kerja, nah pada bagian tertentu yang dia tidak bisa itu yang nanti remedinya. Tidak semua ya, tidak semua dia harus remedi di semua bagian gitu. Paham ya? Jadi kalau CPL itu di saat akhir dia di akhir pendidikan gitu. Diukur dengan apa? Misalkan OC internal ya, uji kompetensi begitu Pak ya. Ya, karena apa? Capaian pembelajaran lulusan gitu. Jadi Pak, di akhir pendidikan Pak Dadang ya. Pak Dani, sorry Pak Dani. Ya, tapi kalau di akhir semester itu mengukur kemampuan di tiap mata kuliah ya. Tapi nanti dibagi menjadi sub CPM kan. Itu lebih cocok di mana? Capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi tugas Bapak sekalian ya, setelah nanti menyusun sampai di daftar mata kuliah, harus sampai di mana? Sampai menentukan metode ujian. Kemudian di masing-masing ujian itu ya, pertanyaan yang muncul, ya, pertanyaan yang dibuat ya, kemudian item yang dibuat harus menyesuaikan CPMK yang ditulis ya. Jadi setiap mata kuliah itu berkontribusi pada CPL yang mana? Bisa dimengerti ya? Iya. Ya. Mata kuliah yang nanti kita buat itu ya, ini itu berkontribusi pada CPL yang mana begitu, paham Bu ya? Ya, jadi tidak boleh suatu mata kuliah tidak ada hubungannya dengan CPL. Kalau nggak ada hubungannya itu harus dihapus mata kuliahnya. Tapi kalau memiliki kontribusi kecil ya, namanya kedalaman ya, istilahnya dulu namanya kedalaman. Ya. Itu bisa digabung. Ya, ya. Bahan bahan kajiannya lah farmastika, dispensing ya, paham ya? Kalau perincian kan apa ya? Perincian itu compounding ya, dan dispensing misalkan ya. Nah itu nanti skornya 3 sampai dengan 4 ya. Tapi kalau misalkan digital literasi begitu, mungkin skornya hanya sekitar 2 Bu ya. Nah, tidak boleh skornya 4 gitu. Jadi itu ada namanya mata kuliah rumpun inti ya. Maka skornya harus tinggi. Jadi berkontribusi pada CPL. Maka dengan demikian ya, CPL itu nggak boleh terlalu banyak. Maksimal ya, Bu ya. Maksimal itu kalau di 3 ya, itu 13 ini. Ya maksimal ya. 2 ya, minimal 8 ya. Ini saya buatkan antara 8 sampai dengan 12 ya. Kalau terpaksa 13 itu karena ada titipan universitas misalkan ya. Ya, yang mencakup apa? Mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ya, di SNDQ terbaru itu nanti mohon Bu Yanti di dasar hukum tadi SNDQ-nya jangan hanya tahun 2020. Ya, tapi ada penyederhanaan di SNDQ tahun nomor 53 tahun 2023 ya. Yang nomenklaturnya keterampilan itu dijadikan satu ya, di dalamnya ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Nah, tadi mata kuliah tentang digital ya, IT itu masuk ke keterampilan umum ya. Misalkan meskipun dia titipan
universitas atau titipan stikes ya Bu ya. Nah, maka dari ini ya Bu ya, saya apa namanya secepatnya saya berikan pernyataan tugas Bapak Ibu sekalian ya me, bukan mereka saja, menyusun ulang dan memilih ya memotong ya jumlah CPL itu antara 8 sampai dengan 12 ya. Ini iya sama dengan SNDikti tahun 2020, tapi ingat Bapak sekalian ya, SNDikti tahun 2020 sudah di adendum atau direvisi pada apa? Pada domain kurikulum ya. Jadi domain kurikulum kita itu ada sikap ya, ada keterampilan, ada pengetahuan, model pengetahuan, ada keterampilan umum dan keterampilan khusus ya. Nah, ini Bapak sekalian ya, yang notabene ini keterampilan khususnya itu sedikit, kalau dirasakan tidak logis. Kenapa? Kalau ini sikapnya sangat banyak, ya, mungkin 3 kali lipat atau 2 kali lipat dari keterampilan umum. Ini Bapak Ibu sekalian ingin menghasilkan ustadz, ya, eh, apa namanya, motivator atau menghasilkan tenaga kefarmasian, seperti itu ya. Kenapa? Jumlah CPO-nya banyak banget untuk sikap dan tata nilai gitu ya. Padahal kita ingin menghasilkan apa? Tenaga kefarmasian vokasi gitu. Maka keterampilan khususnya ini yang lebih menonjol begitu Bu ya. Paham Bu ya? Nah, ini cukup apa Bu? Bapak sekalian ya. Untuk domain keterampilan sikap ini ya. Ini cukup maksimal 4. Bahkan cukup 2. Ya Bu ya. Kenapa? Semua ini itu ada rumahnya ya. Ya, etik ya, kemudian norma ya, jadikan satu dengan hukum ya, kemudian ketuhanan yang maha esa ya, kemudian disuruhnya apa, berwawasan kebangsaan, udah cukup ya. Jadi ini sikap tata nilai misalkan ya cukup ya 2 CPL Bu ya. Kenapa ini jatuhnya Bu ya, ini sudah menjadi apa, materi pembelajaran bukan bahan kajian ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, untuk menyusun CPL itu rumusnya kata kemampuan ya. Jadi setelah apa namanya mengikuti ya semua rangkaian ya pendidikan, mahasiswa mampu apa? Yang kedua adalah misalkan ya mampu melakukan apa? eh ya apa istilahnya Bu ya? Kalau ya pemastian mutu ya. Kalau ini apa? Pelaksana pemastian mutu ya. Jadi tidak boleh melakukan pemastian Bu ya, harus ada supervisor di atasnya. Karena apa, masih fresh graduate. Jadi apa? Melakukan misalkan karena melakukan apa? Melakukan kemampuan ya, atau mampu melaksanakan ya, mampu berdiganti dengan apa, melaksanakan ya pemastian mutu ya. Karena apa? Menjadi bagian dari kontrol kualitas, jaminan kualitas sediaan farmasi Bu ya. Atau mampu melakukan apa? eh, Praktek ya penyelesaian ya resep misalkan ya. Itu kalau itu lebih spesifik ya. Atau kalau lebih umum adalah mampu menjadi pelaksana layanan kefarmasian ya, misalkan di mana, di rumah sakit misalkan ya, di puskesmas misalkan ya, atau layanan primer gitu. Kenapa? Ordernya berbeda ya, kerumitan masalahnya berbeda ya antara primer dengan apa, layanan lanjut gitu ya, di apa namanya rumah sakit tipe A misalkan ya. Sehingga ini apa namanya menjadi apa, bahan kajian ya. Jadi apa, bahan kajian itu apa ya? Ilmu, bidang ilmu, ranting ilmu yang membuat unjuk kerja itu bisa ditunjukkan gitu ya. Jadi tidak boleh apa, mencantumkan apa di sini, mencantumkan materi pembelajaran. Misalkan kimia organik nggak boleh, kimia analis nggak boleh. Jadi nama-nama mata kuliah nggak boleh di sini. Atau bagian dari materi pembelajaran atau apa namanya apa namanya suatu apa materi materi pembelajaran tidak boleh ya. Jadi apa, berupa ilmu besarnya atau unjuk kemampuan utama gitu. Jadi unjuk kerja yang penting di sini ya, karena apa, kita ilmu terapan. Nah, kemudian dalam konteks apa tadi, dalam konteks produksi, konteks distribusi, kalau apa pelaksanaan distribusi ya, konteks apa, konteks pharmaceutical care tadi, di kefarmasian ya. Itu untuk rumus yang membuatnya Bu ya. Jadi tolong dibuat antara cukup 10 sampai dengan 8 sampai dengan 12, syukur hanya 8. Karena apa? Kita memperhatikan apa? Memperhatikan masa studinya hanya 3 tahun. Ya, kalau ini dibuat semuanya harus membuat mata kuliah yang banyak sekali gitu. Mungkin 5 tahun nggak selesai. Ya. Jadi cukup 2.
Ya, itu mungkin kalau ada beberapa hal yang harus kita validasi Bu ya untuk hal ini gitu. Ya, ini catatan saya untuk bagian CPL begini. Jadi Bapak sekalian ya, tugasnya tolong diformulasi ulang membuat apa profil lulusan dengan sorry CPL dengan standar ya. Kenapa? Menurut akreditasi internasional ini juga layak ya. Ya, akreditasi internasional sertifikasi ONCIE itu ya untuk S1 Bu ya, itu CPL-nya itu ya tadi berkisar antara 8 sampai dengan 15 gitu. Jadi kalau Bapak sekalian lihat di prodi yang sudah ikut akreditasi internasional, ya lihat silakan di prodi teknik di ITB di ITS itu apa profil lulusan yang dinantikan untuk apa akreditasi kurikulumnya itu hanya berapa itu terbatas sekali ya. Bahkan profilnya itu hanya 4 ya, sudah tepat ya. Dan apa menunjukkan apa? Menunjukkan ujuk kemampuan ya. Setelah 5 tahun lulus, 3 tahun lulus minimal ya, itu bisa apa begitu ya? Bukan decision maker ya, kemudian apa manajer dan sebagainya itu ya, atau bahkan apa positive agent of change ya. Ya padahal itu kan generis Bu ya, insinyur sipil, teknik mesin ya, apa ahli kesehatan lingkungan itu apa punya kemampuan itu gitu. Ini catatan saya Bu ya, harus cepat ini, udah terlambat lagi ya. Nah untuk pengetahuan ini juga mohon apa berbasis 3 ini saja ya, menguasai ilmu kefarmasian, biomedis dan sebagainya. Tidak perlu menyebutkan ini. Ini sudah menjadi apa? Bagian dari ilmu kefarmasian ya. Ya, kimia farmasi, fisika, kimia fisika, analisis tidak usah disebutkan di sini. Nanti apa namanya menjadi subnya ya. Jadi cukup kerangka besarnya apa begitu saja Bu ya di Bapak Ibu sekalian ya di sini. Jadi nanti total cukup antara 8 sampai dengan 15 tadi gitu. 8 lebih baik ya. Karena apa? 8 itu harus mencakup apa? Sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya Bu ya. Ya. Nah, di SNDT itu banyak yang overlap sebenarnya ya. Nah, terakhir kali Bu ya, ini benar dulu, nanti kita masuk ke belakang di bawah ini di apa namanya konstruksi materi pembelajaran yang relevan ini. Ini bukan bahan kajian sebenarnya ini. Ya, ini sudah sebagian sudah masuk ke materi pembelajaran. Ya, ini sudah masuk materi pembelajaran. Ya, perhitungan materi pembelajaran. Ya, bukan bahan kajian. Bahan kajian adalah ilmu bidang ilmu sampai rantai ilmu bahkan ilmu lain. Contohnya apa? Statistik. Ya, apalagi tadi apa namanya digitalisasi ya atau ilmu IT ya itu ilmu lain yang membuat perform Ya, baik. Ibu Yus, apakah bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum, Ibu. Ibu Yusmaniat. Ya, Bu Nurul. Ya, baik. Eh, kita langsung saja masuk ke paparan materi yang kedua. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Apoteker Yusmaniar M. Biomed, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Bu Nurul. Terima kasih juga tadi eh, Prof. Ajis atas pencerahan kepada kita semua, mengingatkan kembali teknik penyusunan dan eh, baik profil maupun CPL. Tapi tadi kelihatannya yang dikirimkan oleh Bu Nurul yang belum diubah ya Bu ya, karena ini yang 2021 yang akan diperbaiki ya Bu Nurul. Betul, kemarin Prof minta yang sebelumnya. Oke, baik. Jadi memang artinya dari situ bisa kita lihat dari kita evaluasi dan hasil evaluasinya ada. Itu apa kontribusi besar bagi kita bahwa yang dilakukan sudah yang sebelumnya sudah diperbaiki ada masukan dari eh, pemerhati kurikulum dari pakarnya kurikulum sehingga bisa diperbaiki selanjutnya. Baik, saya share screen karena sebagian besar informasi juga sudah disampaikan. Saya share screen.
Ya, sudah terlihat Bu Nurul? Sudah, Bu? Oke, baik. Eh, jadi pada kesempatan ini kita brainstorming ulang lagi Bapak Ibu dan terutama kepada pimpinan yayasan dari Stikes Karsa Husada yang memfasilitasi kegiatan ini bersama Prodi D3 Farmasi bahwa eh, regulasi yang terkait penyelenggaraan pendidikan selalu berkaitan tadi antara regulasi tentang pendidikan dan regulasi tentang kesehatan. Nah, yang kesehatan terbaru Undang-Undang 17 dan Peraturan Pemerintah 28. Nanti kalau ada permen terkait standar pelayanan yang baru, kemudian Perkab POM tentang sediaan itu menjadi acuan kita dalam nanti eh, menginformasikan sebenarnya pekerjaan apa atau bagian apa yang memang terkait dengan D3 Farmasi. Kemudian yang di pendidikan yang terbaru adalah Permendikbudristek 53 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, untuk menyusun kurikulum itu sendiri, ada panduan penyusunan kurikulum, ada panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi vokasi 2024, dan ada juga tentang penyusunan bisa disinkronisasi juga dengan panduan penyusunan kurikulum Merdeka Belajar 2024 dari Dirjen Dikti. Kalau yang vokasi yang mengeluarkan adalah Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian menyusun kurikulum memperhatikan juga dengan standar kompetensi vokasi farmasi. Saat ini standar kompetensi tenaga vokasi itu terbitan terakhir 2024 dan sedang diperbaiki untuk dibuatkan lagi standar kompetensi tenaga vokasi yang eh, sesuai dengan aturan cara penyusunan standar kompetensi. Lalu memperhatikan blueprint dari kegiatan uji kompetensi dan eh, profil CPL bahan kajian D3 Farmasi dari prodi sejenis. Nah, ini kita ada buku panduan yang edisi 2 menjadi dasar untuk menyusun nanti teman-teman di Stikes Karsa Husada ataupun profil ini bisa menjadi acuan. Ya. Nah, pendidikan tinggi itu pada dasarnya memiliki potensi dampak tercepat dalam membangun SDM unggul. Antara kebutuhan tenaga kesehatan dan